Kita akan langsung saja dengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Sugih Adi Bahari atau Pak Fen dengan judul Seteru atau Selaras. Baik, kami persilakan Pak Sugih. Terima kasih Pak Heri dan selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Hari ini saya mau sharing tentang seteru atau selaras karena ada banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita dan kayaknya ujung-ujungnya kita itu entah jadi seteru, entah kita itu selaras dengan Tuhan. Saya mau mulai dari sebuah ayat di Ayub. Ayub ini dalam kondisi dia katakanlah sudah mendapatkan pembelajaran dari Tuhan begitu, dan di pasal 42 ayat 5 dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, bukan mendengar engkau tapi mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya pikir cukup menarik juga bahwa Ayub ini kan katanya hidupnya di eranya Abraham, dan di waktu itu yang namanya konsep tentang Tuhan atau doktrin katakanlah yang dipahami dan disepakati secara umum itu rupanya sudah bukan barang baru. Jadi manusia sudah hidup dari kondisi yang seperti itu atau dalam kondisi yang seperti itu di mana mereka meyakini bahwa Tuhan itu memperlakukan dan merespon manusia menurut perilaku dari orang yang bersangkutan. Artinya berbuat yang baik, mendapatkan yang baik dari Tuhan, melakukan yang salah atau yang jahat akan menerima hal yang tidak baik juga dari Tuhan bagi dia. Nah, Tuhan yang seperti itu kan Tuhan menurut konsep manusia. Jadi manusia bikin konsep nih tentang Tuhan. Atau bikin doktrin lah. Kelihatannya doktrinnya cukup banyak yang sama. Setidaknya terkait yang dipahami Ayub dan kawan-kawannya. Nah, Tuhan menurut konsep ini, kalau kita baca di kitab Ayub, itu dinyatakan sebagai kira-kira Tuhan yang perlu dibikin happy. Tuhan yang menuntut kebenaran dari para pengikutnya. Baru dia mau memberkati mereka. Karena itu teman-temannya Ayub menuding dia, mempersalahkan dia, kamu pasti punya salah, kamu pasti bikin dosa, kalau enggak Tuhan enggak akan perlakukan kamu begini. Dan Ayub ngotot, dia tidak bersalah. Jadi dia juga agak tanda kutip menggugat Tuhan, si Ayub ini. Kenapa aku nggak salah tapi diperlakukan begini? Kira-kira begitu. Nah itu bagian yang bagus saya kira untuk mengawali sharing kita atau perenungan kita pada pagi hari ini. Jadi Ayub dan kawan-kawannya itu dalam setting tadi, mereka ini seteru Tuhan, mereka berseteru dengan Tuhan, atau mereka ini selaras dengan Tuhan. Jadi saya tidak akan bahas secara khusus seteru dan selaras, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal dan biar kita nanti merenungkan ini seteru atau selaras ya, kira-kira begitu. Nah, 2000 tahun sebelumnya Ayub, itu terjadi sesuatu pada manusia di Taman Eden. Manusia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau pakai istilah Ibraninya itu pohon tofara. Tofara itu bukan pengetahuan sebetulnya, barangkali lebih tepat dibilang hukum. Ya, dan yang saya maksud hukum itu bukan hukum KUHP, bukan hukum yang seperti itu, tapi hukum yang seperti hukum gravitasi, gitu ya, kaidah. Nah, tofara ini juga suatu jenis hukum begitu. Kalau orang memakan dari situ, Adam dan Hawa makan dari situ, mereka akan hidup berdasarkan kaidah-kaidah yang namanya tofara, baik dan jahat. Nah, sejak manusia dalam hal ini Adam dan Hawa memakan buah tadi, maka mereka itu menjadi bukan dirinya yang semula. Mereka menjadi berubah, mereka menjadi bukan diri mereka yang semula. Nah, ada perubahan-perubahan yang gampang dicermati adalah perubahan cara pandang.
cara pandang mereka berubah total. Karena Kejadian 3 ayat 7 bilang, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebetulnya kan mereka udah telanjang dari sejak mereka diciptakan. Tapi mereka baru melihat atau punya persepsi, punya kesadaran akan ketelanjangan itu ketika dikatakan terbukalah mata mereka berdua. Artinya mereka ini sekarang melihat satu dimensi atau satu kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, cara mereka memandang, kesadaran mereka berubah. Sehingga apa yang mereka pandang itu jadi berubah gara-gara kesadarannya, cara pandangnya yang berubah. Yang berikutnya, mereka itu pikirannya jadi nggak selaras lagi dengan realitas ilahi yang selama ini mereka hidupi. Kejadian 3 ayat 8 dikatakan waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan di taman itu, mereka bersembunyi. Bersembunyi terhadap Tuhan Allah dikatakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa itu sekarang memandang Tuhan sebagai suatu ancaman. Setidaknya mereka bisa dicelakai, tidak selalu dicelakai, tapi bisa dicelakai oleh Tuhan. Dalam hal ini mereka merasa mereka bersalah dan Tuhan akan mencelakai atau menciderai mereka. Pandangan itu kan sebelumnya nggak ada. Sekarang mereka memandang Tuhan sebagai suatu ancaman. Hal yang lain adalah manusia merasa perlu berstrategi dalam menghadapi Tuhan yang bisa mencelakakan mereka itu. Jadi main petak umpet nih sama Tuhan mereka. Tarik ulur. Kadang kalau mereka merasa Tuhannya baik, ya mereka mendekat. Kalau merasa Tuhannya galak, mereka menjauh. Kira-kira begitu. Jadi perilaku mereka ini aneh. Di ayat 7 dibilang mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Di ayat 8 dibilang manusia bersembunyi terhadap Tuhan Allah. Itu juga tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Lalu di ayat 9 Tuhan memanggil manusia dan tanya, kalian di mana? Kamu di mana Adam? Dan dia menjawab, ini kan kayak anak kecil ya, lagi ngumpet terus dipanggil sama papanya atau mamanya. Terus si anak bilang, saya di sini, lagi sembunyi di balik gorden, kira-kira begitu. Ini kan menggelikan sekali. Karena Adam sih bilangnya begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi dia kasih explanation, penjelasan. Sebab itu aku bersembunyi. Yang perlu kita renungkan atau tanyakan adalah sejak kapan Adam dan Hawa itu mengenal Tuhan sebagai pribadi yang menghukum kesalahan. Sebagai pribadi yang mengganjar secara keras pelanggaran. Kapan dia mulai kenal Tuhan sebagai pribadi yang semacam itu? Ya mestinya setelah makan buah tefara itu. Sebelumnya enggak. Apa yang menyebabkan Adam sekarang memiliki kesadaran aneh begitu? Atau punya pemahaman yang terpedaya bahwa Tuhan berpotensi menghukum? Ya mestinya buah tefara itu yang mereka makan. Jadi buah ini membuat mereka hidup dalam kaidah tertentu, dalam kesadaran tertentu yang bukan diinstal oleh Tuhan dalam mereka, tapi diinstal oleh buah tefara itu. Dan akibatnya manusia mengalami degradasi sepihak. Jadi mereka mengalami degradasi, tapi ini sepihak. Nanti saya jelaskan soal sepihaknya. Degradasinya adalah dari hubungan dengan Tuhan kepada konsep tentang Tuhan. Tadinya mereka punya hubungan, pergaulan dengan Tuhan. TikTok dengan Tuhan begitu ya, ngobrol. Ya gaul deh, intim, akrab. Sekarang mereka jadi turun menjadi sekedar berkonsep tentang Tuhan. Mereka tadinya ada di realitas ilahi. Sekarang mereka ada di doktrin tentang Tuhan. Bisa dibilang begitu.
Tadinya mereka bergaul dengan orangnya, sekarang mereka cuma eh, pegang atau baca buku biografinya dan lihat fotonya, kira-kira begitu. Jadi ada degradasi yang besar sekali, luar biasa besar degradasinya, terlalu besar bahkan. Sehingga Paulus bilang di Roma pasal 3 itu manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, sejak saat terjadi degradasi pada Adam inilah, Tuhan yang menghukum itu, ada satu Tuhan di konsep mereka sekarang, namanya Tuhan yang menghukum. Mereka nggak bisa lihat lagi Tuhan itu sebagai Tuhan yang sebelumnya. Tapi sekarang mereka punya konsep tentang Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang menghukum. Tuhan yang menghukum ini sekarang menjadi objek penyembahan di dalam agama. Jadi kalau lihat begitu barangkali bisa dibilang agama yang pertama itu memang adanya di Taman Eden. Pencetusnya ya Adam dan Hawa, gara-gara buah tofara itu, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan para penyembahnya ialah manusia. Para penyembah dari Tuhan yang menghukum itu adalah manusia. Manusia yang hidup dari pengetahuan tofara itu, atau dari kaidah tofara itu. Jadi ini kan udah serba serba tidak real. Tuhan yang menghukum itu katakanlah dikreasi oleh manusia, lalu manusia menyembah Tuhan yang mereka kreasi itu, atau mereka asumsikan itu. Nah, jadi kalau kita lihat begini, setelah makan buah tofara, Adam dan Hawa itu seteru atau selaras? Ya mestinya seteru lah. Kesimpulan kita sejauh ini adalah Adam dan Hawa menjadi tidak sadar terhadap realitas Tuhan yang sejati. Menjadi tidak sadar terhadap dunia yang ilahi. Karena mereka sekarang ada di bawah sebuah pengaruh, kalau saya boleh pakai istilah, racun. Racun itu adalah kaidah tofara tadi. Ini keracunannya berat banget, sampai mereka udah nggak bisa mengenali lagi Tuhan itu sebagai Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati. Dan mereka nggak bisa lagi melihat dunia di sekitar mereka dalam keadaan yang sesungguhnya. Saya nggak tahu apakah orang yang pakai narkoba begitu, tapi orang yang keracunan bisa begitu kan? Orang yang keracunan karena misalnya dia apa tuh tidak bisa buang air kecil maksud saya, teman saya begitu. Jadi dia keracunan dan ngomongnya ngaco, karena apanya tuh racun racun di urinnya terlalu tinggi. Saya kurang tahu apa itu, mungkin kreatinin atau ureum atau apa semacam begitulah. Itunya super super tinggi sampai ngomongnya itu ngaco. Dia betul-betul udah nggak bisa berperilaku sebagai dirinya yang sejati. Karena semua adjustment-nya, semua pikirannya yang ditampilkan itu dipengaruhi oleh kondisi keracunan pada tubuhnya. Nah, inilah mentalitas terpedaya atau kesadaran palsu atau asumsi sepihak yang Adam wariskan kepada semua manusia, kata Paulus. Begitu kan? Dosa atau kodrat dosa, katakanlah begitu. Itu turun dari generasi ke generasi. Itu diwariskan oleh Adam kepada semua manusia. Semua manusia yang lahir sebagai tubuh daging di bumi kena itu. Nah, ini membuat orang itu menjadi seperti yang Ayub bilang tadi, mendengar tentang Tuhan. Dia mendengar bukan mendengar Tuhan, tapi dia mendengar omongan orang tentang Tuhan. Ataupun kalau orang belajar tentang Tuhan, dia belajar dengan nalarnya, dia belajar dengan merasa dirinya benar, dan dia belajar atau berkeyakinan yang benar itu saya, yang salah itu orang lain. Nah, saya mau sedikit mengulas tentang kata sepihak yang tadi saya pakai. Kolose 1 ayat 21 menampilkan sebuah ayat yang sangat menarik tentang hal itu. Dikatakan begini, Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu
hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhi dia dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22 bilang, sekarang, tadi dahulu, sekarang ada kata, sekarang telah didamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mesti ngerti bahwa yang namanya Tuhan itu, dia itu beyond, melampaui kapasitas berpikir manusia natural. Kita nggak mungkin bisa merumuskan, mendefinisikan Tuhan dengan pikiran natural, karena dia ada beyond itu. Kita udah pakai kapasitas pikiran yang paling tinggi, yang udah mentok, Tuhan masih jauh sekali di melampaui itu. Nah, kita juga cuma bisa mengenal Tuhan secara benar ketika kita hidup dari posisi yang sekarang, bukan dari posisi yang dahulu. Karena berdasarkan ayat tadi, Paulus bilang, dahulu itu, kondisi manusia yang dahulu, sebelum karya Yesus Kristus, hidupnya itu jauh dari Tuhan dan memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran. Sedangkan kondisi yang sekarang adalah sudah didamaikan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau kenal Tuhan, kita mesti hidup dari kondisi yang sekarang, sebagai pribadi-pribadi yang sudah didamaikan, pribadi-pribadi yang kudus dan tidak bercela. Nah, orang yang hidup dari kondisi yang sekarang ini, seteru atau selaras? Selaras mestinya. Ya, by default selaras. Ya, konsekuensinya begitu, karena sudah didamaikan. Nah, saya mau bicara dua hal lagi, yaitu tentang hidup di bawah pengaruh racun tofara dan hidup menurut perkataan Tuhan. Saya mau baca Roma 8 ayat yang ke-6, ini saya terjemahkan dari versi Interlinear Bible, jadi agak sedikit berbeda. Roma 8 ayat 6 dan ayat 7. Sebab pikiran daging ialah kematian, atau sebab pikiran daging adalah hidup di bawah hukum tofara, tidak hidup di bawah hukumnya Tuhan, tidak hidup dalam kaidahnya Tuhan, tidak hidup dalam realitasnya Tuhan, tapi dalam realitas yang terpisah, tanda kutip, dari Tuhan. Sebab pikiran daging ialah kematian, tetapi pikiran roh ialah hidup ilahi dan damai sejahtera. Sebab pikiran daging menentang terhadap Tuhan, bersikap menentang terhadap Tuhan. Itu pikiran daging, selalu begitu. Karena ia tidak tunduk kepada hukum Tuhan. Ya tentu saja, dia akan tunduknya kepada hukum Tofara. Sebab ia sama sekali tidak dapat membuat dirinya tidak begitu. Jadi pikiran daging itu nggak bisa dibilang suruh bertobat, kira-kira begitulah kata Paulus. Dia yang memang begitu, kodratnya begitu. Kayak kita nggak bisa menasehati atau memarahi seekor kucing supaya berubah jadi seekor anjing. Itu kemustahilan, seperti itulah yang Paulus mau ungkap tentang pikiran daging ini. Dia sama sekali tidak bisa membuat dirinya tidak begitu. Pikiran daging ya pikiran daging, kira-kira itu. Dan kita juga cuma bisa hidup dari satu jenis pikiran pada saat tertentu kan. Entah dari pikiran daging atau dari pikiran roh. Nggak bisa dikombinasi dan dikolaborasikan, nggak bisa. Salah satu aja. Nah, pikiran daging inilah yang secara sepihak menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang at war dengan manusia. At least kalau bukan at war ya Tuhannya bete terhadap manusia. Dia lagi ogah banget dan ngurusin manusia. Jadi ya karena Tuhan itu tidak sedang happy, tidak sedang at peace dengan kita, maka kita perlu merayu dia. Kira-kira begitu, konsep agama kan begitu. Padahal dibilang pikiran roh Tuhan itu senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Artinya dia itu peaceful, atau dia at peace, bukan at war dengan manusia. Manusia memandang Tuhan lagi at war dengan dia. Tuhan, dia ada dalam realitas, dia nggak at war sebetulnya. Ini cuma pandangan sepihak dari manusia. Tuhannya at peace. Jadi ini kan aneh nih. Pihak yang satunya itu tidak berseteru, pihak yang satunya merasa Tuhan itu seteru. Karenanya kalau keselarasan itu terjadi, bukan Tuhan yang mesti menyelaraskan diri dengan manusia, manusia yang mesti tentu
mesti menyerahkan dirinya dengan Tuhan. Artinya manusia yang hidup dari kesadaran yang gara-gara racun tokara itu, yaitu kesadarannya menipu dia. Karena kesadarannya bukan berasal dari Tuhan. Akibatnya dia ini kan ketipu nih. Ketipu abis deh. Pikirannya ketipu, kesadarannya ketipu. Jadi cara berpikirnya tentu ketipu. Pikiran-pikirannya tentu salah. Perasaannya terpedaya. Perbuatannya error semua. Udah nggak ada yang benar. Nah, dalam kondisi ini lagi-lagi kita bertanya, orang yang hidup dari pikiran daging ini seteru atau selaras? Orang yang hidup dari pikiran roh, seteru atau selaras? Yang kedua adalah tadi hidup menurut hidup di bawah pengaruh racun tohara. Kira-kira begitu kondisi manusia. Yang kedua adalah hidup menurut arahan Tuhan. Saya suka banget dengan ayat ini. Matius 4 ayat yang keempat. Ditulisnya begini. Versi terjemahan baru. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau mau lihat lebih teliti gramatika bahasa Yunaninya, kira-kira yang mau dibilang adalah bagian B-nya itu, manusia hidup dari setiap firman yang sedang keluar pada saat itu dari mulut Tuhan. Firman yang saat itu sedang keluar dari mulut Tuhan terkait dengan kondisi yang sedang kita hadapi atau situasi yang akan kita hadapi. Jadi manusia mesti hidupnya dari itu, dari yang Tuhan ngomong itu. Dan di sisi lain, karya Yesus Kristus memungkinkan manusia menjadi begitu. Yesus Kristus itu luar biasa sekali datang kedatangannya atau kelahirannya di dunia itu. Dia itu datang bukan buat bikin agama baru. Ini saya udah dengar statement ini dari tahun 80-an waktu saya masih mulai bertobat. Tapi kayaknya dulu saya oh ya begitu aja lah ya. Nggak terlalu memahami, mendalami pernyataan ini. Tuhan Yesus Kristus tidak datang untuk bikin agama baru. Dan dia nggak menyuruh pengikutnya juga untuk nganut sebuah agama baru yang dia bikin itu. Sebaliknya, dia bilang begini, di Matius 4 ayat 17, Yesus Kristus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau mau sedikit dijabarkan, bertobat itu kan mengubah cara berpikir. Jadi Yesus bilang, ubahlah cara berpikirmu. Sebab pemerintahan Tuhan, pemerintahan ilahi, telah tiba. At hand itu telah tiba, telah hadir, udah ada di depan mata, kira-kira begitu. Nah, pemerintahan Tuhan itu kan satu-satunya otoritas yang sah di alam semesta ini. Bahkan di luar alam semesta lah, nggak tahu sampai di mana. Itu Tuhan itu memerintah. Itu satu-satunya otoritas yang sah. Dialah yang melangsungkan pemerintahannya sekarang di dalam kita dan melalui kita. Jadi misinya Yesus Kristus yang dia bilang udah selesai itu, intinya adalah saya merumuskannya secara singkat dalam 4 poin. Yang pertama, mematikan identitas yang dimunculkan oleh buah tofara itu. Itu Roma 6 ayat 6 bilang begitu. Manusia lama dimatikan. Identitas itu bukan diselamatkan, tapi dimatikan, diakhiri. Karena itu identitas yang bukan diciptakan oleh Tuhan. Identitas yang jadi-jadian lah, gara-gara timbul secara tidak disengaja. Gara-gara manusia ketipu makan pohon itu, buah pohon itu. Oke. Terus yang kedua adalah misi Yesus Kristus, dia meniadakan kesadaran terhukum atau rasa terhukum atau kesadaran dosa pada diri manusia. Roma 8 ayat 1 misalnya bilang begitu. Yang ketiga adalah dia melahirkan kembali manusia ke identitas ilahinya, dikembalikan manusia itu ke identitas ilahinya. 1 Petrus 1 ayat 3 bilang begitu. Waktu Kristus bangkit terjadilah itu sehingga kita ini sekarang menjadi ilahi. Yang keempat, ini yang heboh juga sih. Yesus itu
mengakhiri agama Yahudi. Cuma dalam 3 hari aja, sejak dia mati sampai dia bangkit. Itu bubar praktek agama Yahudinya. Karena baitnya pindah dari gedung, terus pindah ke dalam orang percaya. Jadi praktek agama Yahudi sebetulnya bubar. Jadi Yesus itu memang mengembalikan manusia untuk tidak lagi berrelasi dengan Tuhan berdasarkan agama, tapi ya berdasarkan relasi. Karena itu relasi itu, relationship itu keharusan, nggak bisa nggak ada. Tujuan kekristenan itu mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Kata Ibrani Yada dan kata Yunani Ginosko menjelaskan itu. Ini keintiman yang seintim-intimnya. Keintiman ini nggak bisa digantikan oleh agama. Karenanya Yesus bilang menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Sayangnya, kekristenan telah bergeser menjadi agama Kristen. Saya pikir ini terjadi sejak awal, sejak zamannya Kisah Para Rasul, banyak rabi atau banyak imam barangkali atau juga orang Yahudi lainnya yang menjadi percaya pada Yesus, mereka masih bawa konsep agama Yahudi, Judaisme ke dalam kekristenan. Akibatnya kekristenan pelan-pelan bergeser, terutama setelah para murid yang mula-mula itu dan Rasul Paulus mati. Bergeser menjadi agama. Kekristenan itu kan bukan agama, tapi gara-gara kemasukan konsep agama Yahudi yang di copy paste ke dalam kekristenan, kekristenan berubah bergeser menjadi agama. Nah, kalau udah menjadi agama ini kita lihat sekarang kekristenan itu menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan sikap membenarkan suatu pandangan, apa biasanya pandangan saya, dan menyalahkan pandangan-pandangan lainnya, ya pandangan orang lain. Kan yang benar itu biasanya saya, yang salah itu orang lain, gitu ya, dalam hal keyakinan. Nah, relationship nggak begitu. Relationship itu yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan. Bukan mengenal Tuhan dari framework, dari rangka berpikir agama. Tuhan itu mesti dikenal, mesti dipahami dari bergaul, dari keakraban, dari keintiman, bukan dari ayat-ayat yang tertulis. Dan bukan dari pembelajaran tentang ayat-ayat itu aja. Nah, ini lagi-lagi tipu daya dari Tofara nih. Tapi it's okay sebetulnya belajar bermula dari ayat itu okay kalau menurut saya. Walaupun pemahaman kita salah, juga okay kalau pemahaman kita salah untuk sesaat. Walaupun kita meyakini apa yang kita pahami itu sebagai benar, walaupun ternyata salah, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan di situ kan. Kita perlu belajar dari Roh Kudus supaya kita nggak terus-terusan terpedaya. Kita bisa masuk dalam pembelajaran yang benar, pemahaman yang benar. Karena Roh Kudus itu satu-satunya pengajar yang benar, yang mengajarkan kebenaran. Dan Alkitab itu nggak bisa dipandang sebagai buku sejarah, buku manual, atau buku biografi tentang Tuhan. Kita perlu mengizinkan Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya dan membawa kita ke dunianya, ke keilahian itu. Bukan mencari nalar, logik, sehingga Tuhan itu masuk akal dan cocok dengan kerangka berpikir kita. Nggak bisa begitu. Walaupun itu banyak dilakukan. Dan barangkali untuk pemula, saya kira setiap orang akan melewati tahap itu. Ya, it's okay. Ayat-ayat firman itu mesti dipahami dari pengenalan. Sekali lagi. Jadi dari situ kita bertumbuh. Kita tambah lama, tambah kenal. Tambah lama, tambah akrab. Tambah lama, tambah sadar bahwa saya ini satu dengan Tuhan. Dalam proses itu ya tentu ada salah paham. Kita salah memahami maksudnya. Kita pikir ayat ini maksudnya begini. Ternyata enggak. Kita semua pasti udah berkali-kali mengalami hal semacam itu. Kita juga mungkin meragukan, apa benar ya ayat ini ya maksudnya begini ya? Apa benar ya pandangan yang saya pahami selama ini begini? Itu juga oke meragukan seperti itu dalam konteks belajar dari Roh Kudus ya. Ini bukan sikap sinis meragukan ini dan itu bukan. Tapi ragu dalam arti kita mau belajar dan memahami
Tuhan ini gimana sih? Jadi kita boleh nanya. Bahkan menurut saya kalau kita nggak sepakat sama Tuhan pun boleh. Dalam konteks belajar, kok gitu sih Tuhan? It's okay menurut saya nanya begitu. Itu adalah bagian dari bertumbuh. Bagian dari belajar mengenal. Dan kita nggak harus 100% benar untuk Tuhan itu memandang kita layak. Kita juga nggak harus berperilaku 100% tanpa salah untuk Tuhan itu mau terima kita. Kita ini belajar dari Roh Kudus. Kita ini bergaul sama Dia. Tapi satu hal yang perlu dipelajari dari belajar itu, salah satu hal yang penting untuk dimengerti dalam proses belajar dari Roh Kudus adalah kita belajar kepada Roh Kudus. Bukan kita ngajarin Roh Kudus. Nah, dulu saya sempat bertahun-tahun terjebak begitu. Saya mau ngajarin Roh Kudus. Karena saya bilang mesti my way, not your way. Tapi nggak bisa. It's his way, not my way. Mestinya gitu kan. Hal lain lagi, ini statement terakhir sebelum saya akhiri. Kalau belajar itu, cobalah untuk tidak kepo. Mendisiplin diri untuk nggak kepo. Ikuti aja kurikulum atau tema pembelajaran yang Roh Kudus sedang berikan. Kalau kita ikut, ya kita juga puas kok. Kita oke, aman kok. Kita nggak harus menjelajahi seluruh keberadaan Tuhan yang kita anggap menarik. Terus kita nanya, kalau yang ini gimana? Yang itu gimana? Ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita perlu belajar hal-hal tertentu untuk bisa memahami hal-hal berikutnya. Itu sebabnya kita kuliah, nggak langsung kuliah. Tapi ada TK, SD, SMP, SMA dulu. Kalau langsung kuliah, pembelajaran materi kuliah dikasih ke anak umur 4 tahun, ya bukan belajar namanya, cuma chaos. Jadi kalau kita belajar, kita bersikap sebagai seorang murid, kita seteru atau selaras. Ya itu sharing saya pagi ini, biar ini jadi perenungan buat kita semua, supaya kita bisa melihat posisi kita ini di mana. Karena ini posisi yang mungkin berbeda-beda, berganti-ganti, berbeda pada tiap orang dan berganti pada situasi-situasi tertentu. Amin. Saya kembalikan ke Pak Heri. Ya, baik Pak Fen, luar biasa. Tentunya selama Pak Fen berbicara, kita pasti berpikir, ini apa yang kita lakukan berseteru atau selaras dengan Tuhan. Atau apa yang kita percakapkan dengan teman-teman, ini seteru atau selaras. Baiklah, untuk menjawab ini nanti dalam Q&A. Terima kasih atensinya saudaraku. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.